Oke, pertanyaan yang berikutnya ini adalah gimana sih orang tua tuh ya eh, supaya yakin bahwa nanti kalau udah gede tuh anak udah ini dia akan mampu sendiri. Bapak Ibu, hmm, pertanyaan itu tuh sebenarnya sangat-sangat bisa asalkan asalkan Bapak Ibu tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah untuk terus mempersiapkan anak. Saya punya dua ya. Yang pertama relatifly lebih mandiri, udah lebih bisa. Tapi yang kedua, walaupun udah menjelang usia 20 tahun ini ya, 19, ya, nanti akhir tahun dia jadi 20, saya belum seperti anak yang pertama, belum bisa melepasnya sendiri. Kalau yang pertama, umur 19 tahun itu udah naik angkot, pergi ke kampusnya di Bogor sendiri, pulang pergi, tamat SMA itu. Ya udah bisa, nggak perlu diantar, pulang juga udah tepat waktu, naik angkot yang mana, bayar berapa, udah bisa. Anak yang kedua saya belum bisa, karena memang kemampuannya berbeda. Nah, balik lagi pertanyaannya, gimana sih kita orang tua supaya yakin gitu ya. Satu, memang harus yakin bahwa itu suatu saat akan bisa. Tapi untuk bisa yakin, berarti kita harus mempersiapkan. Sambil mempersiapkan, sambil kita juga tetap sensitif gitu. Sensitif lihat seberapa sih kemajuan kemampuan anak kita ini. Anak saya yang kedua itu jauh lebih lambat perkembangan sosialisasinya, sehingga sama seperti keluhannya siapa nih di sini ibu siapa ini yang bilang kalau ngomong tuh hal yang sama berulang-ulang sampai sampai enak kita dengernya gitu. Nah, anak saya yang kedua masih kayak begitu. Topik pembicaraannya tuh bisa sama. Kalau ngomong dia lagi seneng film apa, topik film itu bisa 3 bulan tuh jadi bahan omongan terus-terusan gitu. Jadi memang setiap kali dia ngomong gitu kita tanggapi, abis itu kita ajak ngomong yang lain gitu. Karena memang itu tipikal perilaku berulang, apa namanya repetition yang memang akan selalu ada di anak itu. Nggak bisa kita ilangin total, tapi kita kurangin bisa dengan apa meluaskan minatnya. Nah tadi juga ada pertanyaan sebenarnya terkait dengan ini gimana sih ngembangin sampai kita bisa menemukan apa yang menjadi kesukaannya gitu ya. Kalau saya ditanya, saya juga nggak tahu bagaimana, tapi yang saya ingat, anak saya kan dengan banyak hal, segala macam saya cobain gitu, untuk dan gagalnya banyak sekali gagalnya, ya, panggil guru menggambar, panggil guru musik, panggil segala macam itu banyak sekali gagalnya. Nah kalau anak saya yang pertama itu senang sekali dengan gadget, jadi dia ahli dia mengoprek-ngoprek gadget, dan dia sendiri memilih jurusan teknik komputer. Jadi bukan saya yang milih jurusannya, dia milih sendiri. Dan dia daftar sendiri, dia ujian sendiri. Gitu. Semester pertama, babak belur, nilainya E. Nangis-nangis dia. Karena dia nggak biasa dengan kehidupan kampus yang seperti itu. Tapi semester 2, semester 3 terus, sampai sekarang IPK-nya tuh selalu di atas 3. Jadi nilai A-nya lebih banyak. Jadi dia udah ketemu polanya, dia ketemu ininya. Tapi dulu kecilnya, saya kenalkan dengan segala macam. Saya orang tua yang membawa anak saya keluar gitu. Artinya saya bawa, saya perkenalkan, saya keliling ke saudara-saudara saya nyatakan gitu. Ini anak saya seperti ini. Jadi kasih kesempatannya gitu kan ya. Nah, anak saya yang kedua itu saya juga baru menemukan bahwa dia sebenarnya suka masak. Sementara dia kuliahnya bukan. Kuliahnya itu kuliah desain. Sekolah desain memang kuliah fotografi. Tapi dia ternyata ya udah akhirnya sekarang kuliah plus kursus masak. Nah sekarang nih di bawah nih lagi bikin puding. Sama, dia bikin apa? Lagi seneng bikin puding mozaik. Kalau udah hobi bikin itu, bisa 3 hari sekali tuh dia bikin. Diulang-ulang dia bikin. Dia sudah hampir hafal di luar kepala. Dulu dia lagi senang bikin apa? Bolu kukus bikin. Hampir tiap hari bikin, akhirnya dikirim nggak ada yang makan kan bingung, akhirnya kirim kemana ke satpam, satpam di komplek dibagi-bagi, kemudian bagi-bagi ke tukang sampah, tukang sapu gitu ya, kita bungkus-bungkus kita bagi. Tapi
di situ saya melihat ada sesuatu yang memang dia nikmati dan dia sukai gitu. Jadi ya sudah, bahwa perilakunya masih begitu repetition nggak apa-apa, tapi dia udah menemukan sesuatu yang dia sukai. Sekarang kemarin dia bikin kue kering, saya kirim ke kakak saya bilang, saya mau pesen loh 10 toples, enak banget katanya gitu. Saya yang bingung sekarang gimana nih ngajak dia untuk mau committed bikin 10 toples. Ini ada yang mau beli nih, kakak saya memang sih yang beli gitu. Tapi kan ini adalah sesuatu yang akhirnya bisa jadi jalan hidupnya mungkin suatu hari nanti gitu ya. Jadi yakin orang tua tuh nggak boleh putus harapan sih. Itu intinya gitu. Bapak Ibu saya juga pengen cerita ya. Salah satu yang bisa mengganggu atau bikin orang tua putus asa itu kan adalah perasaan khawatir, perasaan takut. Takut nanti kalau saya udah nggak ada, ini anak gimana? Aduh, saya udah berusaha begini, saya udah berusaha begitu, tapi kok nggak bisa-bisa, nanti bagaimana? Saya mau lepas anak saya pergi keluar sendiri, nanti kalau dijahilin orang bagaimana? Ya, itu perasaan-perasaan yang wajar Bapak Ibu. Karena manusia itu di antara sekian emosi yang dia miliki, salah satu emosinya adalah takut, fear, fear ya ketakutan. Fear itu ada dibagi dalam 3 kelompok besar. Takut untuk tidak berkecukupan, tidak punya beras, tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya pakaian, tidak punya sesuatu. Kedua, takut tidak diterima, tidak dicintai, tidak dikasihi, ya. Dan yang ketiga, ketakutan saya tidak cukup baik, saya tidak cukup berhasil, saya tidak berharga. Ketakutan-ketakutan itu yang sering membuat kita, kalau kita kemudian memikirkan anak kita, itu buat kita jadi cemas, jadi sedih berkepanjangan, jadi putus asa. Nah, pertanyaan berikutnya sih sebenarnya, apakah ketakutan-ketakutan itu membantu kita? Apakah itu membantu saya, gitu ya, membantu saya untuk melihat masa depan? Ketika ketakutan itu terlalu sering muncul, ya, takut gagal, takut anak saya dibully, takut nanti anak saya dicelakai orang, takut nanti dia nggak bisa mandiri. Itu wajar, itu benar karena kita sehari-hari sama dia dan kita langsung ngebayangin, aduh nanti dia gimana, kalau dia udah gede nanti dia gimana, gitu kan. Tapi pertanyaan saya selalu adalah, bisa dijawab nggak ketakutan itu? Nanti gimana ya? Sekarang nggak bisa dijawab. Tapi semakin kita gantung pertanyaan-pertanyaan itu dan kita ulang-ulang, itu kecemasan kita makin tinggi. Ketakutan kita makin besar. Nah, seringkali itu tidak menolong kita untuk berkreasi, melakukan pilihan-pilihan, bertindak ke hal yang justru lebih positif dan lebih menolong anak kita. Gara-gara segitu takutnya, kita lupa bahwa misalnya ya di tengah COVID kayak gini, pagi-pagi kita jemur bareng, itu adalah suatu kebiasaan yang baik. Bahwa ayo kita keluarin semua bantal, ya jemurin kena matahari, itu bagus. Yuk kita lihat tanaman di depan. Itu sederhana, simpel, tapi itu membuat kita yakin bahwa ada banyak hal kecil yang baik yang bisa kita
kekhawatiran itu wajar. Eh, aku rasa orang tua dari anak tipikal pun juga punya kekhawatiran tentang masa depan anaknya ya. Betul. Iya. Tapi sekali lagi pertanyaannya adalah apakah ketakutan itu akan membantu kita atau tidak gitu. Karena ketakutan itu bisa pisau bermata dua. Dia bisa membuat kita menjadi berusaha keras ya, menyingkirkan ketakutan itu, atau kita jadi malah tenggelam. Um, jadi takut ngapa-ngapain gitu kan. Jadi nggak berani nyoba apapun karena segitu Iya. takutnya gitu. Jadi saya cuma minta ke Bapak Ibu, coba kita sama-sama renungkan kembali gitu ya. Apa sih yang terjadi pada saya sebagai orang tua yang menghentikan saya untuk melakukan hal-hal yang akan berguna untuk anak saya. Apa yang bikin saya stop melakukan itu? Apa yang membuat saya eh, mundur untuk tidak melakukan itu? Iya. Jadi kenali ketakutan apa sih yang bikin saya stop melakukan itu. Untuk Kalau membantu kita tidak, perkembangan anaknya ya. ya, karena kalau kita tidak sebagai orang tua nggak menemukan kenali ya, nggak recognize apa sumber ketakutan kita, maka kita akan terus takut dan nggak akan pernah coba ini. Saya kasih contoh. Dulu saya itu waktu anak saya yang sebenarnya anak saya yang kecil itu yang kedua suka dengan kegiatan memasak di dapur tuh dari zaman dia umur 13, 14 tahun, 13 14 tahun gitu ya. Mulai mulai nyalain kompor. Tapi kan Bapak Ibu juga tahu ya, anak-anak ini kan ada yang suka dengan api ya. Saya takutnya Iya. setengah mati nanti dia main api malahan gitu. Padahal tuh sebenarnya cuma pengen nyalain kompor gitu. Nah, eh, untungnya ya ketakutan itu saya pendam sendiri. Artinya saya nggak heboh terus kemudian menciptakan larangan-larangan di rumah ya jangan jangan ada ini pemantik gas, jangan ada ini, jangan ini. Enggak, saya nggak gitu. Tapi saya takut tuh setengah mati sih. Gitu ya. Saya tetap karena kan ketakutan itu ada yang kita keluarkan ya. Terus kita omong misalnya ke seluruh orang di rumah. Jangan ini, nanti liatin ya kalau ada gini, gini, gini. Gitu. Kan bisa begitu tuh bentuknya. Iya. Nah, Iya. untungnya waktu itu saya nggak seperti itu. Tapi saya takut setengah mati, jujur. Nah, pas saya tuh kaget sekali ketika saya ingat waktu anak saya SMP itu sekolahnya kirim foto sharing ke saya, anak saya lagi bikin donat, lagi goreng donat. Itu saya kaget banget gitu. Wah, jadi dia di kompor ada minyak satu loyang gede itu penggorengannya gede Ternyata banget gitu. Jadi bisa. dia ternyata bisa. Terus saya tanya, ini siapa? Ini dia yang goreng gitu. Kita lagi kegiatan cooking class bikin donat. Jadi ternyata nggak apa-apa, asalkan dikasih tahu Iya. pelan-pelan. Jadi rasa takut itu kan bisa membuat saya, kalau kalau seandainya saya keluarkan rasa takut itu, saya larang mbaknya di rumah untuk dia pergi ke dapur, saya pengumuman lah ke semua orang jangan deket-deket. Itu kan Mm-mm. berarti nggak akan pernah dia bisa dan nggak akan pernah Berekspos tahu, dan mencoba. iya, nggak akan pernah tahu caranya nyalain kompor. Gitu. Jadi kita orang tua emang takut itu wajar, khawatir itu pasti gitu ya. Tapi coba kita ketemu kenali apa-apa nih yang selama ini yang kita takutkan, yang membuat kita stop melakukan hal yang sebenarnya justru akan membantu. Yang juga ke saya bilang, gimana sih menghadapi pandangan orang, sikap orang tentang anak berkebutuhan khusus. Uh, Satu hal yang saya selalu katakan ke diri saya, yang bisa mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup saya adalah saya sendiri. Saya nggak bisa mengubah dunia untuk semuanya memaklumi anak saya. Nggak mungkin.
Saya akan selalu menemui orang-orang yang mengerti. Saya juga akan selalu menemui orang-orang yang tidak mengerti. Saya juga akan selalu menemui orang-orang yang membuli anak saya. Tapi itulah hidup gitu. Jadi daripada saya kesel, saya sedih, lebih baik saya mendampingi anak saya, menyiapkan dia untuk siap menghadapi hal itu. Yayasan seperti Empati adalah yayasan yang 20 tahun lebih berjuang ya menyuarakan ini ke seluruh masyarakat. Tapi kan tetap aja kita akan temui, bahkan ada video-video viral bagaimana anak-anak ABK itu dikerjai gitu kan. Terakhir tuh ada yang dimaki-maki, diviralkan gitu kan ya. Sedih, sedih sekali kita sebagai orang tua gitu kan ya. Tapi kan itu adalah kehidupan. Kehidupan yang one day waktu kita udah nggak ada pun itu adalah sesuatu fakta yang harus dihadapi oleh anak-anak kita gitu. Kita banyak banyak berdoa, kita banyak berikhtiar gitu ya. Berdoa supaya anak kita juga dilindungi. Berikhtiar itu adalah kita menyiapkan dia untuk menghadapi itu. Nggak semua baik sama kita. Kemudian apa sih anugerah yang dirasakan? Nah, ini bagus nih ya. Sharing video saya yang lalu, itu kan saya bicara tentang orang tua tuh perlu juga sehat secara mental ya. Kita kebetulan Bapak Ibu di sini yang adalah orang tua adalah sebenarnya orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang pilihan Allah untuk dikasih amanah ya, punya anak seperti ini. Jadi ini adalah ladang ladang ilmu dan ladang amal kita sebenarnya juga gitu. Artinya kalau kita bisa menjalani ini, menerima amanah ini dengan baik gitu ya. Saya yakin Tuhan itu pasti juga memberikan ini uh, apa namanya pahalanya ke kita gitu. Itu nggak usah khawatir. Yang paling inti dari pembicaraan saya ini adalah setiap hari tips dari saya ya sebutkan 3 hal yang harus kita syukuri ketika kita bangun pagi gitu. Ada 3 hal yang kita syukuri hari ini gitu. Terlepas dari bencana ini ya ada COVID-19 ini apa namanya secara ekonomi kita semua tertekan gitu ya, penghasilan kita jauh menurun, beberapa bahkan kehilangan penghasilan gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan tuh pasti tetap kasih kasih peluang buat kita, tinggal kita mau meraihnya atau enggak. Rasa bersyukur itu akan menguatkan kita sih. Saya selalu ngelihat, saya selalu ngomong sama diri saya, mensugesti diri saya bahwa saya beruntung seandainya kedua anak saya itu bukan dititipkan pada saya. Saya katakan saya beruntung, kenapa? Saya psikolog juga, gitu ya. Jadi saya dikasih ilmunya, saya dikasih juga kasusnya, kasus umur hidup saya, gitu kan, yang harus saya tangani, gitu. Jadi saya selalu bersyukur tentang itu. Jadi ketika dulu saya tidak tahu apa-apa, saya pakai naluri keibuan saya aja untuk sensitif memahami apa yang berbeda dari anak saya. Jadi saya nggak pernah ngalamin Bapak Ibu punya anak tipikal. Jadi saya membandingkan anak saya tuh dengan teori-teori yang saya baca, anak tipikal tuh umur segini harusnya udah ini, udah ini, udah ini gitu. Jadi bersyukur itu penting sekali. Tips saya yang kedua sebenarnya adalah Bapak Ibu kan sekarang diem di rumah. Expose kita keluar itu hanya yang perlu-perlu aja. Expose lain adalah melalui sosial media kan, dari WA group,
dari Facebook, dari Instagram, dari apapun itu. Nah, itu beritanya yang beredar tuh kan lebih banyak yang ngeri dibandingin yang membahagiakan, ya kan? Kalau saya ngurangin itu, saya kurangin itu. Selain karena saya juga sibuk sama pekerjaan kantor saya jadi nggak ada waktu nanggepin yang gitu-gitu gitu ya. Tapi saya suggest kurangin itu karena kalau kita menekuni suatu energi negatif itu kesimpan di sini, itu mempengaruhi perilaku kita sehari-hari sih. Terus tips saya yang ketiga itu sebenarnya punya hobi. Apa yang dulu-dulu nggak sempat dilakukan, dilakukan. Saya karena anak saya sekarang suka masak, saya mulai cooking, saya mulai nyoba-nyoba baking. Saya nggak pernah, saya tuh dulu tuh nggak pernah bikin kue kue bolu tuh mah gosong, miring-miring, nggak mekar. Akhirnya saya berdua anak saya buka-buka YouTube, coba praktekin satu-satu gitu. Akhirnya bikin kue, begitu bikin kue saya kirim ke abang saya gitu. Saya tanya, gimana enak nggak? Saya kirim ke tante saya gitu. Jadi ya mereka bilang, oh enak. Saya bilang enak karena gratis, apa emang enak beneran gitu ya. Supaya saya juga dapat feedback gitu kan. Nah, jadi dari situ saya ngerasa saya punya sesuatu yang bisa ngalihin saya gitu. Terus satu lagi, bergerak. Bapak Ibu jangan terpaku dengan satu posisi tubuh tertentu. Saya kebetulan belajar ya. Saya beruntung di hidup saya ikut banyak program. Salah satu program yang saya ikutin itu tentang uh, uh, bagaimana sih kaitan antara bahasa, language yang kita gunakan sehari-hari dengan your body positions. Jadi kalau kita banyak-banyak ngomong negatif, banyak-banyak mikir negatif, itu badan kita tuh kebentuk seperti itu. Dan exercise yang paling gampang, mungkin nggak ya Bapak Ibu tertawa lepas, tapi badannya begini, tertawa lepas, itu nggak sinkron kan? Jadi orang kok ketawa lepas tuh pasti begini badannya, kebuka, ya, open posisinya. Jadi itu yang bikin positif itu keluar. Nah, orang yang terlalu banyak dalam posisi yang serius, menunduk, gitu tuh ya, nggak melakukan gerakan apapun, terserah mau jalan kaki, mau bersenam-senam, mau yoga, bergeraklah. Karena itu change your mood, akan merubah mood. Mood itu apa sih? Kumpulan potongan emosi. Nah, kalau emosi itu berulang, dia menjadi mood. Mood itu menjadi background, jadi background dari emosi kita, perilaku kita sehari-hari. Nah, moving your body itu ya, menggerakkan badan itu salah satu cara untuk merubah mood. Makanya orang tuh kalau habis olahraga tuh mukanya tuh seger. Karena pasti moodnya berubah. Nggak ada orang yang habis olahraga gitu ya, entah dia naik sepeda, atau dia jalan kaki, atau dia berenang, mukanya ditekuk. Nggak ada. Karena it change your mood gitu. Berkeringat, itu tuh orang jadi bergairah, jadi lebih positif pikirannya. Itu tips saya yang keempat.